Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Vitasari. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Asuhan Keperawatan Hidrosefalus. Yang pertama, pengertian. Hidrosefalus adalah pembesaran vertikulus otak sebagai akibat peningkatan jumlah cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi, sirkulasi, dan absorpsinya. Kondisi ini juga bisa disebut sebagai gangguan hidrodinamik CSS. Kondisi seperti cerebral atrophy juga mengakibatkan peningkatan abnormal CSS dan susunan saraf pusat. Klasifikasi. Hidrosefalus patologi dapat dikelompokkan sebagai 1. Obstruktif. Terjadi akibat penyumbatan sirkulasi CSS yang disebabkan oleh kista, tumor, pendarahan, infeksi, cacat bawaan, dan paling umum stenosis akuedutal atau penyumbatan saluran otak. Yang kedua, non-obstruktif. Dapat disebabkan oleh gangguan keseimbangan CSS dan juga komplikasi setelah infeksi atau komplikasi hemoragik. Hidrosefalus etiologi dapat dikelompokkan sebagai 1. Bawaan. Sering terjadi pada neonatus atau berkembang selama intrauterin. Yang kedua, diperoleh. Disebabkan oleh pendarahan subarachnoid, pendarahan intravertikular, trauma, infeksi, tumor, komplikasi, operasi atau trauma hebat di kepala. Selanjutnya, etiologi. Penyebab penyumbatan aliran CSS sering terdapat pada bayi dan anak, yaitu 1. Kelainan bawaan, 2. Infeksi, timbul pelekatan menings sehingga terjadi obliterasi ruang subarachnoid. Yang ketiga, neoplasma, hidrosefalus oleh obstruksi mekanis yang dapat terjadi di setiap tempat aliran CSS. Yang keempat, pendarahan. Pendarahan sebelum dan sesudah lahir dalam otak dapat menyebabkan fibrosis pada daerah basal otak. Selain penyumbatan yang terjadi akibat organisasi dari darah itu sendiri. Selanjutnya, patofisiologi. Menurut pendapat Harsono 2015, secara teoritis terdapat 3 penyebab terjadinya hidrosefalus, yaitu 1. Produksi likuor yang berlebihan. Kondisi ini merupakan penyebab paling jarang dari kasus hidrosefalus. Hampir semua keadaan ini disebabkan oleh adanya tumor plexus koroid, namun ada pula yang terjadi akibat dari hipervitaminosis vitamin A. Yang kedua, gangguan aliran likuor yang merupakan awal kebanyakan kasus hidrosefalus. Kondisi ini merupakan akibat dari obstruksi atau tersumbatnya sirkulasi cairan cerebrospinalis yang dapat terjadi di vertikal maupun fili arachnoid. Yang ketiga, gangguan penyerapan cairan cerebrospinal. Suatu kondisi seperti sindrom vena cava dan trombosis sinus dapat mempengaruhi penyerapan cairan cerebrospinal. Kondisi jenis ini termasuk hidrosefalus tekanan normal atau pseudotumor cerebri. Secara umum, terdapat 3 penyebab terjadinya keadaan patologis ini, yaitu 1. Malformasi yang menyebabkan penyempitan saluran likuor. Yang kedua, lesi massa yang menyebabkan kompresi intrinsik maupun ekstrinsik saluran likuor. Proses inflamasi dan gangguan lainnya. Selanjutnya, manifestasi klinis.
Menurut Darsono 2005, gejala-gejala yang menonjol merupakan fleksi, adanya hipertensi intrakranial, manifestasi klinis hidrosefalus yaitu 1. Hidrosefalus terjadi pada masa neonatus, meliputi pembesaran kepala abnormal, gambaran tetap hidrosefalus dan pada masa bayi. Lingkar kepala neonatus biasanya adalah 35-40 cm dan pertumbuhan ukuran lingkar kepala terbesar adalah selama tahun pertama kehidupan. Kranium terdistensi dalam semua arah tetapi terutama pada daerah frontal, tampak dorsum nasi lebih besar dari biasa. Fontanella terbuka dan tegang. Sutura masih terbuka bebas. Tulang-tulang kepala menjadi sangat tipis. Vena-vena di samping kepala tampak melebar dan berkelok. Yang kedua, hidrosefalus terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Pembesaran kepala tetapi nyeri kepala disertai keluhan penglihatan ganda dan jarang diikuti penurunan visus. Secara umum, gejala yang paling umum terjadi pada pasien-pasien hidrosefalus di bawah usia 2 tahun adalah pembesaran abnormal yang progresif dari ukuran kepala. Yang ketiga, kulit kepala licin mengkilap, nyeri kepala, muntah, dan gangguan okulomotor, dan ada gejala gangguan batang otak akibat herniasi tonsiler. Selanjutnya pathway. Menurut Darsono 2015, kognital, infak, trauma, neoplasma, hepatitis, degeneratif, cici vasikuler. Selanjutnya hidrosefalus. Pembesaran kepala, TIK meningkat, perubahan tanda-tanda vital, nadi lambat, nafas dalam, hipertermi yang menyebabkan perfusi jaringan serebral tidak efektif. Selanjutnya gangguan kesadaran, kejang, gangguan sensorik, penurunan dan hilangnya kemampuan aktivitas, perubahan pupil dilatasi, gangguan penglihatan yang menyebabkan gangguan mobilitas dan menyebabkan resiko kerusakan integritas kulit. Selanjutnya edema cerebri, penekanan jaringan otak yang menyebabkan penurunan kapasitas adaptor intrakranial. Selanjutnya mual muntah, kurang nafsu makan atau nafsu makan tidak ada, berat badan menurun yang menyebabkan gangguan nutrisi. Selanjutnya dilakukan tindakan operasi stunting yang menyebabkan resiko infeksi. Selanjutnya belum tahu penyakit atau pengalaman pertama dirawat menyebabkan kurangnya pengetahuan. Yang selanjutnya pemeriksaan penunjang. 1. Rongsen foto kepala. Yang kedua transimulasi. Yang ketiga lingkar kepala. Yang keempat ventrikulografi. Yang kelima ultrasonografi. Yang keenam CT scan kepala. Yang ketujuh MRI. Selanjutnya penata laksanaan. 1. Mengurangi produksi cairan cerebrospinal dengan merusak plexus choroidalis dengan tindakan reseksi atau pembedahan, atau dengan obat diamok yang menghambat pembentukan cairan cerebrospinal. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara tempat produksi cairan cerebrospinal dengan tempat absorpsi, yaitu menghubungkan vertikal dengan supranoid. Yang ketiga, pengeluaran cairan cerebrospinal ke dalam organ ekstrakranial. Komplikasi. 1. Infeksi. Kedua, pendarahan subdural. Yang ketiga, obstruksi atau penyumbatan selang sun. Yang keempat, keadaan tekanan rendah.
Selanjutnya, konsep ASKEP. Pengkajian. 1. Identitas pasien meliputi nama, tempat atau tanggal lahir, umur, jenis kelamin, anak ke BB, TB, alamat. Yang kedua, keluhan utama meliputi muntah, gelisah nyeri kepala, letargi, lelah apatis, penglihatan ganda, perubahan pupil, dan kontriksi penglihatan perifer. Yang ketiga, riwayat kesehatan masa lalu. Riwayat kesehatan sekarang. Adanya riwayat infeksi atau biasanya riwayat infeksi pada selaput otak dan Mannings sebelumnya. Pengkajian yang didapat meliputi seorang anak mengalami pembesaran kepala. Riwayat penyakit dahulu. Pengkajian yang perlu ditanyakan meliputi adanya riwayat hidrosefalus sebelumnya, riwayat adanya neoplasma otak, kelainan bawaan pada otak, dan riwayat infeksi. Yang keempat, pengkajian psikososio-spiritual. Yang kelima, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik menggunakan pemeriksaan fisik secara hitutu. Yang keenam, pengkajian tingkat kesadaran. Gejala khas pada hidrosefalus tahap lanjut adalah adanya demensia. Pada keadaan lanjut, tingkat kesadaran klien hidrosefalus biasanya berkisar pada tingkat letargi, stupor, semikomatosa, sampai koma. Yang ketujuh, pengkajian fungsi cerebral meliputi status mental, observasi, penampilan, tingkah laku, nilai gaya bicara, ekspresi wajah, dan aktivitas motorik klien. Yang kedua, pengkajian saraf kranial meliputi 1. Saraf 1 olfaktori, saraf 2 optikus, saraf 3, 4, dan 6 akulomotoris, troklearis, dan abdusen. Yang keempat, saraf 5 trigeminius, saraf 7 facialis, saraf 8 akustikus, saraf 9 dan 10 glosopharyngeus dan vagus, saraf 11 aksesorius, saraf 12 hipoglesus. Yang kedelapan, mobilitas. Kurang baik karena besar kepala menghambat mobilitas leher klien. Yang ke-9, pengkajian sistem motorik. Yang ke-10, pengkajian refleks. Yang ke-11, pengkajian sistem sensorik. Yang selanjutnya, diagnosis. 1. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Yang kedua, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Intervensi. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial SLKI setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil 1. Tingkat kesadaran meningkat, 2. Sakit kepala menurun, 3. bradikardi menurun, 4. Tekanan nadi membaik, 5. Tekanan darah membaik, 6. Pola nafas membaik, 7. Respon pupil membaik, 8. Refleks neurologis membaik. SIKI. Manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Observasi. 1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK, misalnya lesi, gangguan metabolisme, edema,
monitor tanda gejala peningkatan TIK. 2. Monitor MAP. Yang ketiga, monitor CVP jika perlu. Yang keempat, monitor PAWB jika perlu. Yang kelima, monitor PAP jika perlu. Yang keenam, monitor CP jika tersedia. Yang ketujuh, monitor CPP. Yang ke-8, monitor gelombang ICP. Ke-9, monitor status pernafasan. 10, monitor intake dan output cairan. Monitor cairan cerebrospinalis, misalnya warna dan konsistensi. Terapeutik. 1. Meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. 2. Berikan posisikan semivolar. 3. Hindari manuver falsafah. Yang keempat, cegah terjadinya kejang. Yang kelima, hindari penggunaan PEP. Yang keenam, hindari pemberian cairan IV hipotonik. Yang ketujuh, atur ventilator PaCO2 optimal. Yang ke-8, pertahankan suhu tubuh normal. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu. Yang kedua, kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika perlu. Yang ketiga, kolaborasi pemberian pelunak tinja jika perlu. Yang kedua, resiko perfusi serebral tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil 1. Tingkat kesadaran meningkat, sakit kepala menurun, gelisah menurun, tekanan arteri rata-rata membaik, tekanan intrakranial membaik. Pemantauan tekanan intrakranial. Observasi. 1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK, misalnya lesi menepati ruang, gangguan metabolisme edema serebral, peningkatan tekanan vena obstruksi, aliran cairan cerebrospinal, hipertensi intrakranial idiopatik. Yang kedua, monitor peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, monitor pelebaran tekanan nadi. Yang keempat, monitor penurunan frekuensi jantung. Yang kelima, monitor irregularitas irama nafas. Yang keenam, monitor penurunan tingkat kesadaran. Yang ketujuh, monitor perlambat dan ketidaksimetrisan respon pupil. Yang ke-8, monitor tekanan fungsi serebral. Yang ke-9, monitor jumlah, kecepatan, dan karakteristik drainase cairan cerebrospinal. Yang ke-10, monitor efek stimulus lingkungan. Terapeutik. 1. Ambil sampel drainase cairan cerebrospinal. 2. Kalibrasi transducer. Yang ketiga, pertahankan sterilitas sistem pemantauan. Yang keempat, pertahankan posisi kepala dan leher netral. Yang kelima, bilas sistem pemantauan jika perlu. Yang keempat, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi. 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Yang kedua, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Selanjutnya, implementasi. Setelah rencana keperawatan disusun, selanjutnya menerapkan rencana keperawatan dalam suatu tindakan keperawatan dalam bentuk nyata agar hasil yang diharapkan dapat tercapai, sehingga terjalin interaksi yang baik antara perawat, klien, dan keluarga. Implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan, di mana rencana keperawatan melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah ditentukan. Pada tahap ini, perawat siap untuk melakukan intervensi dan aktivitas yang telah dicatat dalam rencana keperawatan. Menurut Nur Salam 2009.
Evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan, yaitu menilai efektivitas rencana yang telah dibuat, strategi dan pelaksanaan dalam asuhan keperawatan, serta menentukan perkembangan dan kemampuan pasien mencapai sasaran yang telah diharapkan. Menurut Nur Salam 2009. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.